Kami akan menyampaikan tentang bela negara mengenai tentang narkoba. Kita harus sadar rakyat Indonesia, apalagi generasi muda ini memang andil untuk bagaimana negara ini bisa aman, tentram, ke depan generasinya selamat. Kita jangan berpandang bahwa membela negara itu saat-saat perang tidak, tapi sebagai generasi negara kita negara dalam keadaan aman. Di sini tentang narkoba bukan masalah kepolisian saja, ini tanggung jawab kita bersama, termasuk di dalamnya generasi muda, generasi penerus, yang mana semua presiden sudah menyatakan perang terhadap narkoba, karena memang narkoba itu sebagai zat seperti logika yang memang bisa mempengaruhi kejiwaan generasi, di mana narkoba ini kalau tidak diperangi akan merusak generasi kita, di mana semakin banyak pengguna narkoba, semakin banyak narkoba ini dikonsumsi oleh generasi kita, sehingga nanti akan membuat generasi yang tidak produktif, generasi yang akan tidak bisa punya masa depan, karena memang kalau sudah masuk ke lingkaran narkoba, ketergantungannya ada. Nah, disitulah klimaknya orang akan menemui atau mendapatkan bencana dari narkoba, entah itu sakit, kematian, atau ditangkap polisi karena masalah narkoba. Maka untuk itu, generasi muda, marilah kita bersama-sama sampaikan ke lingkaran yang terdekat itu, kakak, adik, keluarga, tetangga. Nah, ini untuk lingkup yang lebih luas, ya kita teman-teman yang di luar, di teman kita di domisili yang di tempat lain itu pun kita diajak bagaimana bisa mencegah, menjauhi narkoba. Karena di mana narkoba itu demand, permintaan masyarakat semakin banyak, maka supply peredaran narkoba menunggu ini. Kalau permintaan di masyarakat itu banyak, maka supply-nya semakin besar. Nah, ini kita sebagai masyarakat bisa andil ikut sebagai fungsi pencegahannya. Bagaimana cara mencegah? Ya kita dengan masif memberikan penyampaian kepada rekan-rekan kita sendiri, tolong jauhi narkoba, karena narkoba itu memang berdampak yang sangat buruk terhadap kesehatan maupun masa depan. Bagaimana saya selaku masyarakat apabila mengetahui tentang perbuatan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat, itu masyarakat punya hak dan kewajiban seluas-luasnya untuk membantu, untuk mencegah dan memberantas tentang penyalahgunaan narkoba. Itu diatur dalam pasal 104 sampai 108, di mana di dalamnya kewajiban masyarakat apabila mengetahui tentang penyalahgunaan narkoba itu bisa melaporkan di pihak kepolisian maupun BNN. Tentang keselamatan, tentang hak Mbak untuk dilindungi itu diatur dalam 106, itu ayat E, di dalamnya bahwa masyarakat mempunyai perlindungan secara hukum apabila menyampaikan hak-haknya mengenai penyampaian secara status sebagai saksi maupun menyampaikan tentang penyalahgunaan narkoba masyarakat di lingkungan yang tidak ketahui. Nah, di sini tidak perlu khawatir karena memang undang-undang mengatakan seperti itu, ada hak dan kewajiban masyarakat untuk turut serta memerangi terhadap narkoba, itu pencegahan maupun pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah Indonesia ini. Selamat pagi, Bapak. Kami dari Laskar CPNS Kabupaten Wonosobo ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait pendapat Bapak mengenai paham radikalisme dan terorisme di Wonosobo. Nah, untuk yang pertama itu kira-kira menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak terkait terorisme yang ada di Indonesia, Bapak? Selamat pagi juga, Mbak. Ini saya mewakili saya dari saya ada pertanyaan
sesuai standar operasi yang diterapkan. Jadi kalau misalnya dari kepolisian ataupun TNI kan ini sifatnya hanya membackup aja. Jadi kalau ada terorisme itu, kalau dari TNI diminta bantuan, itu kita pun siap karena juga ada undang-undangnya. Bahwasanya TNI bisa dilibatkan untuk pemberantasan terorisme ataupun radikalisme. Kemudian untuk kita Satuan TNI yang ada di kewilayahan, dalam hal ini ada di Koramil, ada di Kodim. Nah, ujung tombaknya itu adalah Babinsa kalau di Koramil. Nah, jadi tugasnya Babinsa ini sebetulnya sebagai ujung tombak dari TNI ini, dia bekerja sebagai pengumpul data. Jadi segala macam data yang ada di wilayah yang dikuasai ini Babinsa harus bisa temu cepat, lapor cepat. Jadi ada indikasi terorisme ataupun radikalisme atau paham lain, baik rakam maupun ragi yang ada di wilayahnya, itu Babinsa ini selalu memberikan laporan kepada Komandan Satlantas, baik melalui data mail, kemudian disampaikan ke Dandim. Dan Dandim nanti mengukur mengolah tersebut, baru dilaporkan ke Satlantas. Itu yang saya jelaskan tentang pertanyaan tadi, bagaimana kalau institusi TNI melaksanakan pembinaan ataupun di wilayah. Ya, jadi ini Pak, mungkin kan belakangan ini agak banyak mungkin paham radikalisme yang mulai masuk ini Pak. Nah, kira-kira ada saran dari Bapak untuk mungkin ASN terutama atau warga masyarakat pada umumnya, bagaimana sih cara kita agar bisa mengantisipasi agar kita itu tidak terpapar paham radikalisme? oh gitu ya, betul sekali. Jadi gini, kalau ini saran saya ya, juga untuk ASN, TNI Polri. Jadi kita setidaknya, misalnya kita di rumah sendiri lah, setidaknya kita mengasih pembinaan ataupun wawasan kebangsaan kepada, paling tidak kepada keluarga kita sendiri, kepada syukur-syukur pada tetangga. Istilahnya pembinaan yang tidak ya kita istilahnya ngasih wawasan yang bahwa radikalisme itu tidak boleh ada di Indonesia. Jadi itu istilah paham yang sangat dilarang di Indonesia. Jadi gitu. Jadi kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dari para tetangga. Mungkin kita pas kumpul bareng, mungkin ada acara apa, nah itu ada waktu lah kita sedikit ngasih wawasan kepada tetangga-tetangga kita itu dari kita. Kemudian kalau mungkin ada acara yang istilahnya khusus, nah itu melalui lukisan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa itu bahagia terbaik. Mungkin satu lagi ya Pak. Nah, kalau misalnya kita di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitar itu kita mendeteksi adanya indikasi mengarah ke radikalisme atau ke terorisme ya Mas, sebagai warga masyarakat itu apa nih yang harus kita lakukan? Nah itu sebagai warga masyarakat, kalau sudah mungkin di wilayah kita ada indikasi ke arah situ, segera kita koordinasi ataupun laporan kepada pihak aparat di wilayah itu, misalnya dengan perangkat desa, terus kemudian nanti sama-sama datang ke polsek ataupun ke kantor Koramil melaporkan bahwasanya ini kok ada masyarakat ini indikasinya ke arah sana, ke arah bank ini. Nah itu yang harus dilakukan agar apa? Agar segera nanti bisa dapat dicegah dengan secepatnya. Jangan itu berkembang ke masyarakat yang lebih banyak lagi. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Sudah cukup ya? Hoax merupakan berita bohong yang digunakan untuk memperdaya banyak orang dengan maksud tertentu, sedangkan ujaran kebencian merupakan tindakan yang mencela, menghasut maupun menghina pihak tertentu yang mengandung muatan negatif dalam berbagai kehidupan.
Nah, untuk strategi menyikapi hoax adalah menemukan berita, melakukan klarifikasi, dan memaparkan berita yang benar, serta senantiasa menebarkan perkataan yang benar sebagai sarana antisipasi. Sedangkan untuk ujaran kebencian atau hate speech bisa disikapi dengan menghindari perilaku yang melakukan tindakan tersebut seraya tetap memberikan nasihat. Nah, di era saat ini, untuk menjauhkan diri, pribadi, dan bangsa pada umumnya dari bahaya hoax dan ujaran kebencian, maka ada beberapa strategi yang mungkin bisa diimplementasikan. Di antaranya adalah senantiasa menebarkan perkataan yang baik dan benar, bersikap kritis, dan mengandalkan sumber valid, klarifikasi pada beberapa pihak, saling menasihati, dan bekerja sama menegakkan aturan hukum yang berlaku.